Baik, sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Terima kasih kepada kita kelas. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Apakah dalam keadaan sehat? Alhamdulillah, Bu. Sehat, Bu. Udah makan? Baiklah, sebelum memulai pelajaran, hari ini Ibu akan mengambil absen kalian. Yang pertama, Abi Farisna. Hadir, Bu. Suci Violina. Hadir, Bu. Ratna Delina. Hadir, Bu. Elda Negeri. Hadir, Bu. Melani Iliana Putri. Melani Iliana Putri. Mula Debrita. Yolanda Abisari. Priyo Joko. Izin, Bu. Izin. Apakah ada suratnya? Enggak. Berarti Bu berapa ya? Dia virtual, Bu. Suratnya virtual, Bu. Yolanda Fitri. Hadir, Bu. Baiklah. Setelah semuanya diberi absen, baiklah, kita akan memasuki pelajaran kita hari ini, yaitu tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam versi Pancasila. Anda kalau bisa tenang, kalau jika tidak mau tenang, sekarang Anda keluar dari badan saya. Karena baiklah, itu tentang makna hak asasi manusia. Apakah Anda sudah pernah mendengar kata hak asasi manusia? Baiklah, siapa yang tahu di sini apa itu hak asasi manusia? Ayo, kalau saudara bisa tenang, saudara bisa keluar dari kelas saya. Pada diri manusia selalu melekat 3 hal, yakni hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh manusia. Tanpa ketiga hal tersebut, manusia akan hidup tanpa arah, bahkan tidak akan menjadi seutuhnya. Sesuatu yang mendasar itu dalam pengertian lain disebut hak asasi. Dengan demikian, secara sederhana, hak asasi manusia adalah hak dasar manusia menurut kodratnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1969, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Kepada Abi Farisna bisa dibaca. Ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Yang pertama, hakiki. Artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, universal. Artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapat semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Apakah saudari Afifah sudah mengerti dari Bu? Apakah masih ada yang dari Anda semua yang bertanya tentang ciri-ciri khusus hak asasi manusia? Jika tidak ada, saya masuki materi berikutnya. Pada hakikatnya, dalam hak terkandung 2 makna. 1. Hak merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Yang kedua, hak merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya. Yang luar. Saya minta kepada Kak Ratna Delina, silakan baca poin 1 dari hal tersebut. Bu, merupakan hak alami yang melekat dalam diri setiap manusia. Tidak yang
kemanusiaan. Tidak ada seorang pun yang diperkenakan menghambat hal tersebut dari tanpa pemiliknya. Hal ini tidak berarti bahwa HAM bersifat mutlak tanpa pembatasan, karena batas HAM seseorang adalah HAM yang melekat pada orang lain. Bila HAM dicabut dari tangan pemiliknya, manusia akan kehilangan eksistensinya sebagai manusia. Berarti yang kedua, HAM merupakan instrumen. Silakan kepada Melani Sinar Putri, silakan dibaca. Yang kedua yaitu HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Tanpa HAM, manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Berarti pada hakikatnya HAM terkandung dua makna. Yang pertama, HAM merupakan alamiah, yaitu HAM yang melekat pada dalam hidup sendiri manusia, yaitu yang kita dapatkan pertama kali dilahirkan. Sedangkan yang kedua, HAM merupakan instrumen, yaitu alat untuk menjaga harkat dan martabat kita. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Boleh, Bu. Ya, silakan Ibu. Itu maksudnya apa Bu? Yang HAM seseorang adalah HAM yang melekat pada orang lain. Apa maksudnya Bu? Yang poin yang berapa ya? Pertama Bu. Ya, HAM seseorang adalah HAM seseorang adalah HAM yang melekat pada orang lain. Maksudnya HAM seseorang itu HAM milik diri sendiri. Itu bukan berarti HAM itu bukan melekat di diri kita sendiri aja. HAM juga melekat pada diri orang lain. Berarti bukan berarti hanya kita sendiri aja yang memiliki HAM. Jadi setiap orang yang ada di dunia memiliki hak asasi manusia. Apakah sudah mengerti, Mo? Yang kedua, hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhi kewajiban yang dimiliki. Kepada Siti Firina, silakan dibaca ulang. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. Misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah setelah dia melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu. Sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, hak dan kewajiban ini merupakan sesuatu yang sangat berkaitan khusus, di mana tanpa hak ini semua orang tidak dapat mengungkapkan semua rasanya. Contohnya bisa kita lihat di slide Ibu, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada pelajaran tertentu sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakan kegiatan pelajaran di kelas. Berarti pelajaran kita di kelas ini merupakan salah satu hak asasi manusia. Yang selanjutnya, hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila. Ibu mohon sambil temannya membaca, Anda juga menulis karena materi ini akan keluar pada ujian akhir di kelas kita. Kepada ini silakan dibaca. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila dapat dijelaskan secara sederhana sebagai berikut. Pertama, kepada Imam Malaysia saling memberikan agama, melaksanakan ibadah dan kewajiban untuk Ananda dan agama. Ya Bu. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Yang ketiga, Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. Yang keempat,
Selanjutnya yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewarganegaraan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Baiklah, terima kasih kepada Neng. Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa, sangat berhubungan erat dengan HAM, di mana tidak setiap butir-butir Pancasila mengandung HAM. Yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa yang menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan kewajiban kita untuk menghormati perbedaan agama, di mana Indonesia memiliki beberapa agama. Semua orang Indonesia berhak memilih agama. Yang kedua, memilih dan memiliki agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mendapatkan hak setiap warga negara pada kehidupan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Yang ketiga, terdapat pada butir Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, di mana mengamankan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, dan rela berkorban. Yang keempat, kerakyatan dipimpin oleh umat, di mana dalam pemersatuan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan masyarakat yang demokratis. Yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya negara serta memberi kecepatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Yang kelima ini sudah dijelaskan tadi pada pengertian HAM. Yang selanjutnya, pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Pelanggaran HAM disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal saya diminta kepada Mulai Rizal untuk membacanya. Faktor eksternal yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari pelaku pelanggar HAM. Di antaranya sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran HAM. Dan ketiga, sikap tidak toleran. Terima kasih kepada Mulai Rizal. Baiklah, pada faktor internal ini itu merupakan dari diri seseorang. Ini banyak kita temukan di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat. Banyak sekali yang kita temui. Contohnya di kelas ini pasti ada salah satu yang memiliki sikap egois, selalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran HAM, dan sikap toleran. Sehingga kebanyakan faktor tersebut yang menyebabkan adanya kekurangan interaksi antara sesama. Yang kedua, faktor eksternal kepada Yozia, silakan dibaca. Dua, faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Di antaranya sebagai berikut: 1. Penyalahgunaan kekuasaan. 2. Ketidaktegasan aparat penegak hukum aparat. 3. Penyalahgunaan teknologi kemajuan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Yozi. Baiklah, pada poin kedua yaitu faktor internal yang terdapat pada diri luar diri manusia. Ini banyak kita temui kepada pemerintahan dan kepada pejabat-pejabat. Contohnya penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan seorang pejabat bisa korupsi, bisa dan lain-lainnya. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum aparat, yaitu bisa kita lihat di berita itu sekarang yaitu orang lebih memilih, yaitu contohnya lebih kepada kerabat diri sendiri. Di dalam itu bisa ditemui di tempat kejaksaan. Contohnya si Yozi bermasalah dengan si Melani di sekolah, tapi si Yozi itu adalah anak tempat sekolah, berarti Yozi tidak bisa jadi dihukum. Malah si Melani yang tidak punya kekuasaan apapun di sekolah ini yang dihukum. Yang ketiga, penyalahan teknologi kemajuan.
kemajuan di mana teknologi ini mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi untuk zaman sekarang ini banyak anak-anak yang menggunakan teknologi untuk menonton bokep, bermain ML, bermain TikTok, malah menyalahgunakan teknologi tersebut. Baiklah, sampai situlah materi ibu. Apakah ada yang masih ditanyakan dari Anda? Tidak ada, Bu. Baiklah, yang berhubung Anda sudah mengerti, ibu meminta salah satu dari Anda bisa menjelaskan apa itu pengertian dari HAM. Adakah Anda yang bisa? Yang bisa akan mendapatkan nilai dan lebih dari itu. Baiklah, jika tidak ada, maka dari itu ibu meminta Anda untuk menonton Iya, Ibu. Bisa kalau Baiklah, sebelum itu ibu meminta kepada Anda untuk membuat kelompok. Kita ada beberapa orang. Silakan Anda bagikan 3 kelompok. 3. 3 Anda. Tapi jika Anda tidak mematuhi garis saya, Anda boleh keluar dari garis saya. Gabung. Ini bagi kelompok ya, kalau itu tidak masuk. 3 kelompok. Berarti 1, 2, 3 ini 1 kelompok, 2, 3 kelompok. Berarti sudah pas ya. Saya minta kepada elementary untuk membuat vlog nama. Ya, Bu. Ya, Bu. Saya mendengar dari sini. Cuma 1, 2, dan 3 aja. Sebelum itu, ibu meminta kepada Anda silakan membuat satu itu pelanggaran HAM yang terjadi baik di lingkungan sekolah aja atau di lingkungan sekitaran Anda. Itu kita akan berperan. Jadi maka dari itu dalam sebuah nanti akan satu buah narasi contoh dari pelanggaran HAM, tapi dicontohkan di depan. Baik, hanya tampil boleh minimal 2 orang. contoh pelanggaran HAM-nya, Bu. Tapi Anda praktekkan di depan. Acting. Acting. Ibu kasih waktu selama 10 menit Anda.
Terima satu kelompok cukup satu kasus pelanggaran saja.
Baik Ananda, sambil Anda mencari menulis latihan, baiklah Ibu akan memperlihatkan contoh kasus pelanggaran yang terjadi di Indonesia. Anda bisa melihat apa tulis di depan. Yang pertama yaitu ada tragedi di 1165 dan 1166. Ini bukan film. Yang kedua yaitu kasus Petrus pada 1182 dan 1185. Yang selanjutnya ada tragedi Semanggi, yaitu kerusuhan pada bulan Mei 1168. Nah, itulah sketsa tentang pelanggaran HAM terbesar yang terjadi di Indonesia. Apakah tugasnya sudah selesai? Ibu beri waktu sekitar 5 menit lagi ya Anda. Jika tidak ada, Ibu akan mengambil salah satu dari 3 kelompok. Berarti kalau memang tidak ada yang siap hari ini, berarti Ibu memilih 1 kelompok dari 3 kelompok. Berarti kepada itu silakan Anda buatkan tugas Anda. Saya Ibu beri waktu sekitar 5 menit lagi.
Silakan kan kalian punya HP, silakan kalian searching juga di internet. Api Karisna, jika HP-nya untuk berfoto-foto, jadi berhubung Anda tidak menggunakan teknologi dengan sebaik mungkin, maka HP Mas Lina Ibu tangkap ya. Itu berlaku kepada seluruh admin siswa Ibu. Ibu tidak melanggar. Iya. Ibu meminta Anda buka HP untuk mencari tugas, bukan untuk berfoto-foto Anda. Jika Anda ingin jadi model, silakan setelah pelajaran saya, bukan pelajaran saya. Saya pada saya telah PPKN bukan kesenian. Sekian, terima kasih. Nah, mencari tugas tuh di Instagram kan ada bentuk-bentuk contoh percakapannya Bu. Nama HP Ibu tandai ya. Ya Bu. Itu pembagiannya Instagram bukan ada Bu. Indah Yozi Neng, Ibu di sana, Ibu di sini untuk mencari jawaban, bukan untuk bergosip Anda. Ibu dengar dari sini. Jika ada lagi bergosip, nama Anda Ibu tandai. Tadi oleh Ibu coba tadi. Salah semua. Jadi pensi ada Jika masih ada yang dibingungkan, silakan Anda juga melihat video di depan, yaitu masih jelaskan pengertian dari HAM, ciri HAM, dan juga contoh pelanggaran HAM. Sembari Anda mencari tugas Anda. Anda, ya Bu, berhubung 5 menit lagi pelajaran kita habis, apakah ada kelompok siap tampil hari ini? Ibu ambil aja ya. Kelompok siapa yang dapat, berarti dia harus siap tampil. Ayo Neng, boleh dipegang dulu Neng. 1, 2, 3. Dua. Ini yang terakhir diulangi lagi. Tiga. Silakan kepada nomor 3. Atau siapa yang bersedia kelompoknya hadir ini akan dapat giveaway dari Ibu. Silakan dipilih mau yang mana. Jangan kasih boleh dengan satunya. Mau ya Tuhan? Tidak. Untuk anaknya tidak dikembalikan. Jadi trio lagi. Ini trio siapa yang sedia tampil? Silakan pilih salah satu hadiah dari sini. dipotong saja. Dapat bukunya aja. Ayo Nanda.
Kalau satu kelompok 2, apa Ibu hadiahnya, Bu? Pilih saja, Bu. Berarti sudah ada kelompok 2, berarti saya minta ya. Nanti saya mau makan. Tapi dia lah, kau dia. Ya berarti berhubung tidak ada kelompok yang mau, berarti untuk lomba ini tiap aja harus sampai ke depan. Apa itu tidak ada juga? Tidak berhubungan tapi. Dia ada 3 kelompok. Dia ada 3 kelompok. Kalau memang Abi tidak dapat, silakan Abi yang mengambil lot dari tangan Ibu. Ayo, depan. Berhubung gak ada kelompok yang mau, berarti silakan Ibu jelaskan contoh pelanggaran yang terjadi di sekolah. Di sekolah, Bu. Ya, Kalau di sekolah tuh Ananda silakan berbicara dengan sopan. Berdirinya tegak, bukan meledak ya. pelanggaran HAM di sekolah itu. Ananda, coba kalau celananya agak kebesaran, tolong dibenerin dulu. Baru, ayo. Pelanggaran HAM di sekolah itu misalnya itu senior meminta uang kepada junior. Terus, malah itu. Marah. Selanjutnya Ikut tawuran. ikut tawurannya, pelanggar HAM-nya di mana ya? Kok tawuran kerasan? Dibully, Bu. Selanjutnya, siapa yang membantu Imul berarti dia akan melanjutkan Imul. Selanjutnya, contoh sebutkan pengertian dari HAM. HAM itu sesuatu hak yang melekat pada diri manusia secara lahir. Ciri-ciri dari HAM. Hak saya sebagai Nah, terima kasih kepada Imul. Makanya selanjutnya pas pelajaran Ibu jangan sering keluar masuk. bersih, Bu. Ada di berbeda. Ibunya terima kasih Imul. Baiklah, sampai di sinilah pelajaran saya. Sampai jumpa minggu depan. Saya tutupi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, jangan lupa besok berarti tugas kelompok sekarang kita ganti minggu besok. Ya, Bu. Besok Ibu Mega minggu besok lagi bos 75K. Sekian, terima kasih. Sebagai pajak. Again.